Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang diberikan olehnya kita semua dapat menunaikan solat fardu subuh dan membaca Al-Quran secara berjamaah. InsyaAllah bersiaran langsung dari Festival Turath Islami Selangor 3.0 2025 di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam Selangor. Pada pagi ini, sesi kita akan diteruskan dengan syarah kitab Dalailul Khairat yang akan disampaikan oleh panel jemputan kita, iaitu yang berusaha Al-Fadil Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun, pimpinan di Pondok Pesantren Al-Anwar, merangkap tokoh Nahdlatul Ulama Indonesia. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu lilhu fala hadiya lahu. Illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi
أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa ketemu dalam Festival Turath Islam. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada keluarga besar Kerajaan Selangor Malaysia yang saya hormati. Kita akan membicarakan mengenai Dalailul Khairat, karya dari Al-Imam Al-Jazuli. Nanti petang juga kita akan bicara mengenai hal yang sama, yaitu Dalailul Khairat karya dari Al-Imam Al-Jazuli. Di pagi hari ini saya ingin cerita tentang tasawuf, ya, sampai kepada Al-Imam Al-Jazuli, karena membicarakan Dalailul Khairat itu kita juga harus berbicara mengenai tasawuf itu sendiri, ya. Tasawuf itu ini cara hidup, ya. Tasawuf itu cara hidup yang tujuannya adalah agar kita ini bisa meningkatkan akhlak moral kita. Moral kita bisa naik, ya. Kemudian tujuannya kalau dalam buku-buku tasawuf itu, kalau kita bertasawuf itu salah satunya adalah ingin mencapai al-fana fi al-haqiqah al-mutlaqah, atau al-fana fillahi subhanahu wa ta'ala, bahwa kita ini milik Allah, kita ini melakukan sesuatu karena hamba Allah. Selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hadir di majelis ini karena bagian dari hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bekerja, kita hidup bersama istri, bersama anak-anak, karena kita hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ingin mencapai situasi hati di mana kita bisa merasakan itu. Itu adalah tujuan-tujuan dalam kehidupan bertasawuf. Nah, kemudian salah satu ciri daripada tasawuf itu adalah ma'rifat adz-dzauqi. Pengetahuan kita mengenai Allah itu tidak berhenti pada rasio, pada akal, tetapi ada di sini. Allah itu bukan hanya sekedar pelajaran ilmu kalam, tapi Allah itu ada dalam hati kita. Tidak hanya sekedar seperti dalam pelajaran-pelajaran ilmu kalam, ilmu tauhid, tapi kita merasakan getaran-getaran Allah dalam hati kita. Ini yang disebut dengan al-irfan adz-dzauqi, ma'rifat yang ada di sini. Ada seorang sufi ditanya mengenai ma'rifat yang ada di dalam batin ini. Sama dengan ketika seseorang ditanya rasa garam itu seperti apa. Maka cara satu-satunya agar seseorang yang bertanya mengenai rasa garam itu adalah dengan diberi garam. Rasakan garam itu. Kalau kita ingin menunjukkan rasa garam dengan pengetahuan, itu kita tidak akan dapat menjelaskan
dengan baik. Tetapi kalau kita beri garam, lalu kita perintah untuk merasakan garam itu, maka dia akan segera tahu dengan baik apa itu garam. Nah, pelajaran dalam tasawuf itu tidak hanya sekedar ingin menyampaikan siapa itu Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ingin mengajak merasakan Allah itu kita rasakan bersama-sama. Sama dengan merasakannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas kehadiran Allah ketika Nabi Muhammad bersama Sayyidina Abu Bakar di Gua Thur. Ketika di hadapannya ada orang-orang kafir yang mencari Nabi Muhammad, dan Abu Bakar itu sudah sangat takut akan kehadiran orang-orang kafir. Tetapi kata Nabi Muhammad, la takhaf innallaha ma'ana. Jadi tidak hanya sekedar Allah itu dalam akal, tetapi Allah itu ada di dalam hati. Sama dengan yang dirasakan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika di depannya itu ada lautan dan di belakangnya itu ada pasukan yang sangat besar, dan umatnya Nabi Musa itu kalimat-kalimatnya tidak baik ya. Umat-umat Bani Israel ini ketika Nabi Musa menghadapi situasi seperti ini itu tidak mendukung Nabi Musa, tetapi mengolok-olok Nabi Musa. Nah, itu pula yang disampaikan oleh Nabi Musa, jangan takut bahwa bersama kita ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meletakkan, membawa istrinya dan putranya di wadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Enggak ada air, enggak ada makanan, enggak ada tumbuhan, tetapi percaya dengan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita bicara tasawuf lagi, yang ingin dirasakan adalah tumakninah. Hatinya itu merasa tenang secara spiritual. Itu yang disebut la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ini hal-hal yang ingin dicapai di dalam tasawuf ya. Nah, para jamaah yang saya hormati ya, sebelum nanti kita bicara mengenai Al-Imam Al-Jazuli. Posisi Imam Jazuli itu di mana di tengah-tengah tasawuf ini. Karena itu kita mulai dari awal-awal tasawuf. Nah, ketika awal-awal tasawuf ini ya, itu ada kehidupan-kehidupan yang luar biasa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dicontohkan oleh para sahabat, yang menjadi inspirasi generasi-generasi berikutnya di dalam bertasawuf. Dicontohkan oleh Utsman bin Affan, dicontohkan oleh Sayyidina Abu Bakar, dicontohkan oleh para sahabat-sahabat besar, sehingga melahirkan tokoh-tokoh seperti Hasan Al-Basri, salah satu rujukan penting bagi imam-imam besar di dalam tasawuf, seperti tasawufnya Al-Imam Al-Jazuli, seperti tasawufnya Al-Imam Asy-Syadzili, itu merujuk kepada Al-Hasan Al-Basri. Lalu dicontohkan pula oleh Rabi'ah Al-Adawiyah, dicontohkan oleh orang-orang besar Muhammad bin Sirin dan generasi-generasi awal di dalam tasawuf. Mereka melakukan kehidupan-kehidupan yang kita sampaikan ini tadi tanpa banyak melakukan teori-teori, nazariyat, ingin
mencontoh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah generasi-generasi awal ini, ya, jamaah yang saya hormati, kemudian lahirlah penulis-penulis yang membukukan mengenai cara hidup seperti hidupnya Kanjeng Nabi dalam arti ilmu yang disebut dengan ilmu batin. Karena sementara ada ahli-ahli di dalam fikih yang menulis tentang caranya sholat, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Maka akan ada generasi-generasi yang menulis bagaimana mengisi sholat. Mengisi sholat itu dengan khusyuk, dengan ikhlas. Ini generasi-generasi kedua. Maka lahir orang-orang seperti Junaid al-Baghdadi, lahir seperti Al-Imam Al-Muhasibi, yang sebagai perbandingan terhadap ulama-ulama yang menulis fikih yang zahir. Ini menulis fikih yang mengisi batinnya orang sholat, batinnya orang yang zakat, batinnya orang yang sedang melaksanakan haji. Nah, ini yang kemudian ditulis dalam sejarah oleh Al-Imam At-Tusi dalam kitab namanya Al-Luma'. Ya, Al-Luma' ini sejarah tentang tasawuf, ditulis oleh Al-Imam At-Tusi. Beliau menyebut orang-orang seperti Al-Imam tadi, ya, ada ya, Al-Imam Junaid al-Baghdadi, ada Al-Harith al-Muhasibi, dan imam-imam yang lainnya yang di dalam menulis itu tidak bagian ilmu yang zahir, tetapi bagian dari ilmu al-batin. Nah, kemudian ketika sampai pada generasi Junaid al-Baghdadi, nah, ketika sampai kepada generasi Junaid al-Baghdadi ini, beliau punya santri-santri, punya murid-murid, kalau dalam bahasa tasawuf itu, ya, punya murid-murid. Tasawuf itu tidak hanya dinikmati oleh orang pintar-pintar, tetapi juga dinikmati oleh masyarakat umum. Nah, ini yang menjadi titik awal di kemudian hari akan lahir tarikat-tarikat. Karena ada guru dengan sekumpulan murid-murid. Ini dilakukan di antara generasi-generasi awal itu adalah Junaid al-Baghdadi. Punya guru namanya As-Sari As-Siqti. Beliau punya guru namanya Sari As-Siqti, punya guru namanya Ma'ruf Al-Karhi. Ma'ruf Al-Karhi itu tidak dikenal sebagai ahli fikih, bukan, tapi dikenal sebagai orang yang kalau kita melihatnya itu pancaran batinnya itu sangat kuat. Itu Ma'ruf Al-Karhi. Punya guru, punya murid namanya Sari As-Siqti, lalu punya murid namanya Junaid al-Baghdadi. Junaid al-Baghdadi ini menjadi imam dalam tradisi-tradisi tasawuf. Kenapa? Karena selain beliau itu adalah orang sufi, Junaid al-Baghdadi itu mufti. Beliau adalah mufti mazhab Ats-Tsauri. Jadi dulu mazhab itu tidak hanya 4 yang kita kenal sekarang ini, mazhab 4. Dulu ada berbagai mazhab di luar 4 mazhab ini. Di Mesir itu mazhabnya Imam Laits. Ya, mazhab Imam Laits itu sangat kuat di Mesir. Imam Syafi'i ketika datang ke Mesir itu masyarakat itu kenalnya adalah Laits bin Sa'ad. Ya. Di Mekah itu ada mazhab namanya Sufyan bin Uyainah. Nah, di Syam itu ada mazhab namanya Al-Auza'i.
Tapi karena tidak diteruskan oleh murid-muridnya, sehingga mazhab ini menjadi hilang. Alhamdulillah ada mazhab 4 yang punya murid-murid yang luar biasa, yang meneruskan perjuangan gurunya. Maka murid itu penting sekali, generasi berikutnya. Kita sebagai orang Melayu, orang Asia, ya, ini kalau kita tidak mendidik generasi-generasi, ya lama-lama akan hilang. Maka cerita ketika Nabi Muhammad 1 hari sebelum wafat, yang dipikirkan itu adalah generasi berikutnya ini ada apa tidak. Tapi alhamdulillah sehari Kanjeng Nabi Muhammad itu wafat, Nabi Muhammad sudah melihat bahwa di masjid itu ada generasi-generasi yang siap meneruskan. Nah, Junaid al-Baghdadi ini, beliau itu selain dikenal sebagai guru sufi, itu juga seorang mufti. Karena syarat dari generasi tasawuf yang min ahli sunnah wal jamaah, itu kalau jadi guru, itu tidak hanya pintar di dalam ilmu batin, tetapi dia juga harus pintar di dalam ilmu zahir. Nah, Junaid al-Baghdadi itu dianggap guru yang sangat luar biasa, karena beliau tidak hanya ngurusi ilmu batin, tapi beliau itu juga mufti dalam mazhab Thawri. Nah, Junaid al-Baghdadi ini punya murid-murid yang banyak di masjid, di halakoh-halakoh, sehingga orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sepakat menganggap Junaid al-Baghdadi ini sebagai imam di dalam tasawuf. Sehingga generasi-generasi berikutnya jika ingin bertasawuf, maka syaratnya adalah sudah beres dulu, sudah pintar dulu di dalam ilmu-ilmu fikihnya. Nah, kemudian di kurun berikutnya ini ada Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali itu punya kitab yang sangat terkenal, yang dalam festival yang lalu katanya dibahas dengan baik, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Buku Ihya Ulumuddin ini menjadi sumber utama orang-orang sufi. Ini Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali yang menjadikan generasi-generasi setelah Al-Imam Al-Ghazali, setiap ahli fikih itu banyak diantaranya adalah sekaligus orang sufi. Al-Imam As-Suyuti, Al-Imam Al-Mahalli, dan imam-imam besar yang lainnya. Ini generasi-generasi setelah Al-Imam Al-Ghazali, jika ada orang sufi sekaligus adalah seorang yang faqih. Ini hasil dari penjelasan atau apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, setelah Al-Imam Al-Ghazali lahir guru-guru besar yang melahirkan thariqah-thariqah setelah Al-Imam Al-Ghazali. Nah, di abad kelima mulailah muncul tokoh-tokoh seperti Ahmad Ar-Rifai. Lalu lahir thariqah Rifaiyah. Jadi thariqah-thariqah itu muncul setelah Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali membukukan ilmu batin dalam buku Ihya Ulumuddin, lalu menjadi rujukan orang-orang sufi. Lalu orang-orang sufi itu mengajak masyarakat untuk menjalankan apa yang diajarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Lahirlah thariqah-thariqah. Di antaranya thariqah-thariqah ini adalah thariqahnya Ahmad Ar-Rifai, Rifaiyah. Ini tahun 570, thariqah Rifaiyah.
tahun 570. Lalu lahir Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tahun 651. Beliau wafat tahun 651. Maka lahir thariqah-thariqah. Nah, abad ke-7 lahir Abul Hasan Asy-Syadzili. Abul Hasan Asy-Syadzili wafat tahun 656. Punya murid namanya Abul Abbas Al-Mursi ya, di Alexandria. Kalau kawan-kawan pergi ke Mesir, ada masjid sangat besar di Alexandria. Di sana ada masjid namanya Masjid Abul Abbas Al-Mursi. Itu muridnya Abul Hasan Asy-Syadzili. Lalu Abul Abbas Al-Mursi punya murid namanya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Punya kitab yang terkenal yaitu kitab Al-Hikam. Ibnu Athaillah As-Sakandari itu dulunya sangat fikih, sehingga tidak begitu suka dengan tasawuf. Tetapi kemudian beliau satu majelis dengan Abul Abbas Al-Mursi dan merasa tertarik dengan Abul Abbas Al-Mursi, lalu menjadi muridnya dan menjadi khalifahnya. Penerus Syadziliyah setelah Abul Abbas Al-Mursi adalah Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Itu ahli fikih sekaligus ahli di bidang tasawuf. Ini Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah, Abul Hasan Asy-Syadzili ya, ini wafatnya ada di pegunungan apa ya gitu ya, di Mesir ya. Kalau kita pergi ke Mesir bisa berkunjung ke makamnya Abul Hasan Asy-Syadzili. Beliau lahir di Maroko. Punya guru yang terkenal namanya Abdus Salam bin Mashish. Ini orang Maroko. Ya, Abul Hasan Asy-Syadzili orang Tunisia. Ya, tapi gurunya namanya Abdus Salam bin Mashish. Ini orang Maroko. Lalu Abul Hasan Asy-Syadzili melakukan perjalanan-perjalanan sampai kemudian tinggal di Mesir dan mendirikan thariqah Syadziliyah. Maka Abul Hasan Asy-Syadzili ini punya murid di berbagai tempat, terkenal di Mesir karena beliau tinggal di Mesir, punya murid-murid di Mesir. Murid pertamanya, khalifahnya itu Abul Abbas Al-Mursi juga tinggal di Mesir. Kemudian murid keduanya yang sangat terkenal Ibnu Athaillah As-Sakandari itu juga tinggal di Mesir. Tetapi beliau itu aslinya adalah orang Afrika, Arab di Afrika, ya, dari Tunis, sehingga beliau juga sangat berpengaruh di Tunis. Salah satu tarekat sangat besar di Tunis adalah tarekat Syadziliyah. Ya. Dari Abul Hasan Asy-Syadzili ini, ya, dari Abul Hasan Asy-Syadzili ini, generasi-generasi tasawuf berikutnya di daerah Tunis ya, itu ada Al-Imam Al-Jazuli. Bukunya yang kemudian kita pelajari pada hari ini. Jadi urutannya dari generasi Kanjeng Nabi, lalu generasi para sahabat, lalu generasi Junaid Al-Baghdadi, lalu ada generasi Al-Imam Al-Ghazali, lalu generasi thariqah-thariqah, lahir thariqah-thariqah besar, di antaranya adalah Al-Imam Al-Jazuli, Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Nah, generasi berikutnya ya tadi Al-Imam Asy-Syadzili itu wafat tahun 656.
Nah, sementara Al-Imam Al-Jazuli itu lahir kira-kira tahun 807. Berarti berapa generasi? Dari 656 generasi Syadiliyah di Tunis, itu Al-Imam Al-Jazuli lahir tahun 807 kira-kira itu. Nah, ini. Jadi itu generasi-generasi tarekat Syadiliyah. Generasi dari tarekat-tarekat Syadiliyah. Nah, setelah Al-Imam Al-Jazuli ini, tarekat Syadiliyah itu menjadi sangat berkembang dengan baik di daerah Tunis, daerah sana. Makanya beliau sangat luar biasa ini, sangat punya pengaruh yang sangat besar, sehingga karyanya ini, karya Dalailul Khairat itu dibaca di mana-mana, disarai dengan berbagai syarah. Sebelum beliau bertasawuf, beliau di dalam buku-buku dijelaskan belajar ilmu tafsir, belajar hadis, belajar fiqh, belajar terhadap usul fiqh, apal terhadap usul fiqh Maliki. Karena ini penting, yang seperti ini harus kita sampaikan. Kenapa ya? Karena tasawuf itu dalam beberapa hal itu menakutkan. Kalau tidak disertai dengan fikih, tasawuf itu bisa menakutkan. Kenapa? Karena nanti mimpi yang menakutkan ya. Nanti mimpinya itu mimpi misalnya, karena ada contoh-contoh tasawuf yang tidak baik ya. Mimpi disuruh menikah 5 kali, jadinya terus punya istri 5. Kamu berdasarkan apa? Berdasarkan mimpi. Mimpi yang tidak sesuai dengan syariat tidak boleh dianggap, ya, tidak perlu dianggap, tidak boleh dijadikan pedoman. Gurunya yang sangat terkenal Imam Jazuli ini, salah satunya adalah Ahmad Zarruq Al-Maliki Asy-Syahir. Beliau orang yang faqih tapi juga sekaligus sufi terkenal. Setiap orang-orang sufi yang kesohor harus punya guru faqih yang mapan, nggak boleh. Ada sufi-sufi yang kemudian karena merasa sudah tinggi ilmunya, lalu menjalankan syariat dengan tidak benar. Nah, imam yang kita pelajari ini, Imam Jazuli ini guru-gurunya itu, guru-guru fikihnya itu, guru-guru yang terkenal. Tadi kita bicara mengenai Junaid Al-Baghdadi sebagai salah satu imam besar di dalam tasawuf. Itu kita sampaikan. Imam Junaid Al-Baghdadi itu selain guru sufi, beliau itu mufti. Sehingga tidak perlu dilakukan fikihnya. Guru besar lagi di dalam tasawuf itu Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali adalah orang yang mengarang fikih Syafi'i, yang kemudian menjadi rujukannya Imam Rafi'i, lalu menjadi rujukannya Imam Nawawi. Itu semua merujuk kepada karya-karya dari Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali punya guru namanya Imamul Haramain, punya kitab namanya Matlab, lalu diringkas oleh Imam Al-Ghazali. Lalu ringkasannya Imam Ghazali inilah yang menjadi rujukannya Imam Rafi'i, menjadi rujukannya Al-Imam An-Nawawi. Jadi kalau Imam Ghazali itu kemudian diangkat salah satu imam di dalam tasawuf, karena beliau tidak hanya pintar di dalam tasawuf, tetapi juga imam di dalam al-fiqh.
Al-Imam Asy-Syadzili juga sama. Al-Imam Al-Jazuli yang kita pelajari juga punya hal yang sama, yaitu tidak hanya pintar di dalam tasawuf, tetapi juga beliau adalah ahli di bidang fikih. Muridnya Ahmad Zarruq. Jamaah yang saya hormati, ya. Setelah beliau itu pandai pintar di dalam fikih, lalu masuk ke dalam dunia tasawuf. Ya, guru-guru kita selalu mengingatkan, hati-hati kalau bertasawuf, pelajari fikih dengan baik. Ya, pelajari fikih dengan baik. Nah, baru setelah beliau itu menjadi orang sufi, menjadi ahli fikih, baru kemudian belajar di dalam tasawuf. Yang saya baca ya, qadha as-sanawat al-arba'ina fi Makkah wal Madinah al-Munawwarah wal Quds. 40 tahun beliau rihlah ke Mekah, ke Madinah, lalu ke Al-Quds, ya, semoga Quds kembali dikuasai oleh umat Islam. Karena Al-Quds ini melahirkan tokoh-tokoh, ya, melahirkan tokoh-tokoh. Ya. Di Mekah, di Madinah, di Mekah di Masjidil Haram, dulu ada yang namanya jiwar. Jiwar itu ulama kepengen berada di samping Makkah. Ulama kepengen berada di samping Ka'bah. Ulama-ulama itu. Ya, Ibnu Hajar Al-Haytami itu orang Mesir. Tapi kemudian kepengen hidup di sampingnya Ka'bah. Itu pengen hidup di sampingnya Ka'bah. Lalu beliau hidup di Mekah, hidup di samping Ka'bah, karena itu bagian dari cara kita mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kemudian datang yang kedua, datang yang ketiga, dan beliau kemudian menetap di Mekah. Ali Al-Qari, ulama yang sangat terkenal dari Afghanistan, itu juga datang ke Mekah. Itu yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Jazuli. Makanya di sana ada terkenal namanya Gunung Abi Qubais. Gunung Abi Qubais itu dulu menjadi tempatnya orang-orang yang kepingin dekat dengan Gusti Allah. Tapi Jabal Abu Qubais sekarang jadi istana. Jadi istana. Jadi kita nggak punya kesempatan untuk naik ke gunung merasakan auranya para wali-wali. Karena sekarang sudah jadi istana Jabal Abi Qubais. Saya bayangkan ulama-ulama itu juga begitu ya. Ali Al-Qari itu orang Afghanistan kepengen dekat dengan Gusti Allah dengan cara hidup di dekat Ka'bah. Ali Al-Qari sangat terkenal. Ali Al-Qari dia setiap tahun menulis Al-Quran 2. Itu Ali Al-Qari. Menulis Al-Quran itu 2. Mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, karena tulisannya bagus. Nah, yang satu dijual, yang satu dijual untuk dirinya, untuk hidup setahun. Yang satu dijual untuk sedekah. Orang-orang sufi ini ya. Jadi setahun menulis 2 Al-Quran. Yang satu untuk kehidupan selama 1 tahun, saya juga nggak bayangkan ya, jual tulisan Al-Quran untuk hidup 1 tahun. Karena dulu Al-Quran itu mesti mahal ya, karena tulis tangan. Kalau sekarang kan cetak ya. Tapi dia tidak hanya kepingin hidup, tapi juga pengen sedekah. Karena ini nulis 2. Yang satu digunakan untuk bersedekah. Hidup selanjutnya digunakan untuk menulis.
Dan menulis itu kepingin beliau berada di samping Ka'bah. Tokoh yang kita pelajari ini ketika beliau kepingin menjadi orang sufi yang baik, salah satu caranya adalah hidup di samping Ka'bah. Sebelum menjadi tokoh top, itu hidup di samping Ka'bah. Ini tidak hanya orang Sunni, orang Mu'tazilah itu juga kepingin hidup kayak begini. Al-Imam Az-Zamakhsyari, penulis tafsir terkenal namanya kitab Al-Kasyaf, itu kalau menulis dirinya itu namanya Jarullah, tetangganya Gusti Allah. Saya belum pernah ada ulama berani ngomong dirinya, kamu tinggal di mana? Saya tetangganya Gusti Allah. Kayak ada sombongnya ya, tapi itu saya kira tidak sombong, tapi karena kepingin mendapatkan barokah. Jadi Mu'tazilah itu juga percaya barokah. Orang yang sangat rasional itu percaya dengan beliau. Untuk nulis kitab Al-Kasyaf itu datang dari Asia Tengah ke Mekah selama 3 tahun untuk menulis kitab Al-Kasyaf. Setelah selesai kembali lagi. Ya nanti kita cobalah ya, nulis apa gitu di samping di samping Ka'bah. Gitu. Nanti namanya kita kasih depannya Jarullah, tetangganya Gusti Allah, karena rumahnya dekat dengan rumahnya Gusti Allah, yaitu Ka'bah, Baitullah. Ya, banyak ulama-ulama itu yang sengaja kepingin dekat dengan Gusti Allah, gitu. Dengan cara berada di samping Ka'bah. Nah, termasuk Al-Imam Al-Jazuli. Nah, setelah itu beliau juga pergi ke Madinah. Ya, pergi ke Madinah. Kitab Takrib, ya, Qadhi Abi Syuja, seorang qadhi. Jadi kalau ada orang itu kepengen hatinya terbuka lalu menjadi guru sufi, guru itu diantaranya yang dilakukan oleh orang kuno itu adalah mendekatkan diri dengan cara hidup dekat dengan Gusti Allah di Ka'bah, hidup dekat dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Qadhi Abu Syuja, pengarang kitab At-Takrib, itu seorang qadhi yang terkenal. Kalau sekarang ya mungkin dia itu pejabat terkenal lah ya. Tapi kemudian beliau setelah itu tinggal di Madinah. Tinggal di dekat makamnya Kanjeng Nabi, pekerjaannya jadi tukang sapu. Apa itu tukang sapu itu? Kalau di Malaysia ini, kalau di Indonesia namanya marbot. Apa itu? Marbot itu pokoknya yang ngurusi masjid, bagian nyapu, bagian bersihkan. Itu Qadhi Abu Syuja. Lalu mengarang kitab Takrib. Karena kepingin dekat dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Jazuli, ya, Imam Al-Jazuli. Sebelum menjalankan aktivitas sebagai benar-benar orang sufi, dilakukan diantaranya dengan mendekatkan diri kepada Gusti Allah, berada di Mekah, lalu berada di Madinah, lalu berada di Al-Quds. Karena yang seperti ini itu menjadi sangat-sangat penting, ya, menjadi sangat-sangat penting. Nah, kemudian pergi ke Al-Quds. Setelah itu baru kemudian kembali dan menjadi guru yang luar biasa, terkenal sebagai orang yang menghidupkan kembali tarekat Syadziliyah. Ini Al-Imam Al-Jazuli. Nah, jadi Imam Jazuli ini, ya, seperti tadi kita sampaikan bahwa beliau orang yang faqih, beliau
orang yang sufi, punya guru-guru tasawuf, punya guru-guru ahli fikih, melakukan tradisi riyadhah yang sangat baik. Beliau melakukan tradisi riyadhah yang sangat baik dengan cara mengasingkan diri, uzlah. Ya, bahasanya uzlah. Uzlah itu idfan wujudak fi ardil humul, ya. Tanam dirimu dalam dunia yang tidak dikenal. Nabi Muhammad pernah hidup di gua Hira sebelum mendapatkan wahyu. Layaliya dzawatil adad. Khilaf berapa lama Kanjeng Nabi itu hidup di gua Hira. Tapi jelas itu adalah inspirasi dari para orang-orang sufi bahwa hidup ini juga perlu yang namanya mengasingkan diri agar tercerahkan secara batin, seperti yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad di gua Hira. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam itu anak angkatnya Fir'aun. Nabi Musa itu anak angkat Fir'aun. Hidup di kerajaannya Fir'aun. Enggak kebayang lah, tidak terbayangkan seperti apa kehidupan, kalau bahasa sekarang itu glamornya Nabi Musa ketika